Para joki semua, kemenangan itu adalah yang utama, tapi keselamatanmu yang paling harus kau jaga. Semangat, jangan pernah lelah, sportif dalam menunggangi kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kencing Official, dimanapun Anda berada. Salam pencinta kuda pacu di seluruh Indonesia. Ya sahabat, siang ini seperti janji saya kemarin, saya akan berbincang langsung bersama mantan joki legendaris Aceh, yaitu Bang Juliadi, ataupun yang sering dikenal masyarakat Aceh Tengah, Ngai Luas dan Bandung Meriah, yaitu dengan sebutan Jul Joki. Ya Bang Jul, apa kabar Bang Jul? Sehat-sehat dulu. Ya baik, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber saya Bang Jul. Ya. Yang meminta untuk mewawancarai joki legendaris Aceh. Ya. Jadi ini Bang Jul, langsung saja kita ke pertanyaannya. Ini Bang Jul dari umur berapa sudah suka kuda? Usia 9 tahun saya udah mulai bersawah. Jadi pertama-pertama naik kuda itu berawal dari antar jemput kuda pinjam punya saudara di kampung Bang? Di Kampung Kedela. Berarti Bang Jul aslinya dari Toa? Dari Toa Kedela, Pegasing. Pegasing ya. Jadi setelah itu Bang Jul, sejarahnya awalnya Abang berani menunggang kuda. Itulah awal cerita naik kudanya, dari kami membajak sawah dengan kuda. Jadi kami jemput kuda saudara ke daerah Tebuk. Daerah Tebuk, Bekasi juga Bang ya? Lalu orang tua saya menarik kuda, lalu saya naik kuda pulang. Setelah itu Bang pulangnya menunggangi kuda? Naik kuda. Itu seingat Bang Jul di umur berapa Bang? 9 tahun. 9 tahun. Di tahun berapa Bang Jul? Di tahun 99. Di tahun 99 saya, saya mulai beraktivitas untuk jadi joki di tahun 2000. Di tahun 2000 Abang sudah turun ke arena? Ke arena di lapangan Musara Alun. Pertama kali nih Bang Jul? Iya. Berarti tahun 2000 itu langsung naik di pacuan? Iya, di pacuan. Kalau boleh tahu, kalau Bang Jul ingat, kuda apa nih yang pertama Bang Jul naikin dulu? Pusaka 12 sama leseng. Pusaka 12 itu milik Pak Ridwan. Pak Ridwan dari Asir ya? Betul. Oh, Pak Cik Ridwan dari Asir ya sahabat. Kuda pertama yang ditunggangi berarti itu dari Bang Jul? Ya, sama Burbiah. Kuda Ponerol. Kuda Ponerol juga ya. Yang bernama Burbiah ya? Burbiah ya. Itu ketiga kuda yang Bang Jul sebutkan tadi itu dapat juara langsung? Dapat juara langsung, alhamdulillah. Pusaka 12, 2/1, Burbiah nomor 1, leseng nomor 3 kalau nggak salah pada waktu itu. Langsung naik podium ya Bang Jul? Ya, langsung naik podium, alhamdulillah. Jadi Bang Jul, selama menaiki kuda pertama nih, adakah larangan orang tua nih Bang Jul? Bagaimanapun kan orang tua di usia Bang Jul masih 9 tahun sudah menunggangi kuda, ya was-was atau apa, ada nggak larangan Bang Jul? Ada larangan. Orang tua itu pasti ada, khawatir pada anaknya, kan wajar. Tapi kita melawan, bukan artinya melawan, tapi kehendaknya udah hobinya di situ, pasti kita menunjukkan kita tidak akan kenapa-kenapa. Ya, kekhawatiran itu terbalaskan dengan juara tadi ya Bang Jul ya? Tadi. Ya sahabat, kita bertanya dulu nih tentang silsilah keluarga Bang Jul. Iya. Karena tadi oleh ayah Bang Jul, ataupun orang tua Bang Jul, intinya memberi kesempatan untuk Bang Jul menunggangi kuda dan memberilah melepaskan Bang Jul untuk menjadi joki. Bang Jul berapa bersaudara? Kami 5 bersaudara, 4 laki, 1 perempuan. 1 perempuan, 4 laki, 1 perempuan. Iya. Semuanya ada yang mengikuti jalurnya Bang Jul nggak nih? Ada di yang nomor 4 ya. Nomor 4 itu? Nomor 4 itu Adi Suwardi. Adi Suwardi. Ya. Suwardi joki sudah ikut
pernah ikut derby dan di Sawah Lunto dan ikut kejurnas ya Bang? Iya, betul, betul. Mungkin segi pengalaman Bang Jul menang, tapi segi jam terbangnya mungkin si Suwardi udah main di nasional ya sahabat. Nanti mungkin kita berikan juga foto Suwardi saat menaiki kuda Sok Damaskus ya Bang Jul. Sok Damaskus. Yang mendapatkan juara 5 di kejurnas seri 1 Sawah Lunto kemarin. Iya. Setelah itu Bang Jul, adik-adik Bang Jul ada ikut lagi nggak? Enggak lagi. Cuman 2 aja? Ya, berdua kami saudara. Jadi dulu sering ketemu nih sama Bang Suwardi di pacuan kuda tradisional, sering ketemu di jam 1? Ada. Lumayan. Karena kalau Suwardi mungkin masih kalah mental ya sama Bang Jul, karena Bang Jul lumayan cepat ya, menunggangi kuda, si Suwardi kalah pengalaman di sini ya. Mungkin jam terbangnya cuma Bang Jul kalah. Sebenarnya bukan kalah Bang Jul ya, karena Bang Jul pensiun aja gitu. Pensiun terpaksa. Sekarang umur Bang Jul udah berapa Bang Jul? 30, jalan 30. Jalan 30. Oh, berarti Bang Jul kelahiran 90. Oh, udah 33 Bang Jul. 33 tahun. Sekarang udah mempunyai anak berapa Bang Jul? 3 Bang Jul. Ya. Yang pertama usia berapa Bang Jul? Usia 7 tahun. 7, udah masuk TK Bang Jul ya. Yang kedua udah masuk SD 1. SD 1. Yang besar. Yang besar SD. Yang nomor 2 3 tahun. 3 tahun. Yang nomor 3 jalan 6 bulan. Jalan 6 bulan. Ya. Yang ketiga itu yang cowok Bang Jul ya? Cowok. Kira-kira ada niat nggak Bang Jul untuk menjadikan anak cowok Bang Jul ini menjadi joki? Itu tergantung beliau nantinya. Besarnya kita kan sebagai orang tua tidak bisa menahan hobi anak. Iya Bang Jul ya. Mudah-mudahan dia mau. Kalau dia mau kita kenapa enggak? Ya, karena biasanya kalau buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya sahabat. Kecuali mungkin pohonnya di pinggir kali. Iya. Ya sahabat. Kembali lagi kita ke joki Suwardi sahabat. Ini adalah rival terberat ya. Mungkin kalau adik kandung Bang Jul masih memberi kesempatan untuk joki Suwardi untuk selamat ya sahabat. Iya. Bang Jul masih ingat nggak kejadian di tahun 2016 tuh di final kuda kelas Amuda? Amuda ya. Itu antara Erdogan dan kuda Lingeraya. Ingat. Kan itu sempat mau kisruh ya di lapangan antara pendukung ataupun owner dari Lingeraya dan owner Erdogan. Betul. Nah, itu kejarnya bagaimana Bang Jul? Kejadiannya mula saya si Lingeraya udah habis nampaknya ya. Saya nusuk dari belakang. Datang dari belakang. Ya tiba-tiba si adik saya ini menutup di depan ya Bang Jul ya? Kanan. Di depan kanan. Ya. Oh di bagian ban dalam lah. Ya ban dalam ya, bagian ban dalam. Tapi pada saat itu kena Bang Jul? Kena. Kalau mungkin kalau ditambah. Kalau nggak ditutup, insya Allah Erdogan tembus. Erdogan tembus nomor 1. Ya tapi nggak masalah itu kan. Pandai-pandai joki kalau di sini kan. Iya. Dan lagian pula itu haknya Bang Suwardi ya. Kalau secara peraturan nasional, kalau yang di depan, yang di dalam, yang di luar, di belakang masuk di bagian dalam, dia berhak nutup Bang Jul ya. Enggak, kalau ke dalam nggak bisa nutup. Nggak bisa nutup Bang Jul. Karena lagian nutupnya ke kiri. Kalau ke kiri bisa, ban luar bisa nutup. Kalau gitu, ajang nasional itu udah penalti atau kena dis. Kalau nutup ke dalam. Karena membahayakan ya. Iya membahayakan. Mungkin itu aja yang fight sama Suwardi ya. Mesti Bang Jul ingat ya. Karena sehabis itu ribut sahabat antara pendukung kuda Erdogan dan kuda Lingeraya. Iya betul. Jadi Bang Jul, perasaan Bang Jul nih waktu pertama kali menunggangi kuda dan langsung juara itu gimana Bang Jul? Semangat. Pasti kita membanggakan orang tua, membanggakan pemilik kuda, membanggakan masyarakat lah yang apa namanya itu waktu itu yang favorit sama kita lah, yang ngefans ya gitu ya, ngefans sama kita, bisa kita buat senang gitu Bang Jul ya. Jadi Bang Jul berarti yang terkesan ini Bang Jul selama Bang Jul berarti dari tahun 2000 sampai dengan 2017. Kuda yang mana nih Bang Jul yang buat Bang Jul terkesan? Mungkin kira-kira Semayang ya. Semayang Niati. Sampai nama IG saya kan dulu ya, dulu Jul Semayang ya. Itu memang Bang Jul yang ngurus ya dulu. Yang merawat, melatih juga Bang Jul. Latihan sama di pacuan juga. Di pacuan juga. Itu yang rawat aslinya itu si Kamal. Si Kamal ya. Tapi Bang Jul melatih, merawat, mandiin kudanya itu semua saya. Oh ya Bang Jul.
Jadi Bang Jul, di event mana saja sudah Bang Jul untuk menaiki kuda pacu? Apakah pernah keluar provinsi ataukah di Aceh aja? Waktu itu kan kurang keluar kotanya, Kurang keluar update, provinsi kurang update. Memang di 3 kabupatennya insya Allah udah pernah semua kita. Udah pernah semua Iya. keliling nih Bang Jul ya? Iya. Berarti untuk kejuaraan nasional Bang Jul belum Pernah. Jadi Bang Jul kalau bisa diingat Bang Jul, total kuda yang pernah Abang tunggangi saat pacu dan mendapatkan juara itu sekitar berapa Bang Jul? Yang nomor satunya aja. Sekitaran Ratusan mungkin udah sampai. ratusan kuda. Itu dari Ya, itu yang generasi juara A sampai satu. generasi Ya. Z dan AB gitu Bang Jul Karena ya? insya Allah tiap tahunnya dulu kita berturut-turut ada di Mahkota Semayang kan berturut-turut dia tiap Iya, event dia menjuarai Langganan Renonila, juara. ya langganan juara lah insya Allah. Berarti dulu beranjak dari kelas apa dulu Bang Jul nih? Kelas F Dari kelas F sekarang ya? lokal dulu lah lokal ya. Dan sampai kelas Astaga ya, kalau Astaga, dulu ya. Astaga ya Bang Jul. Iya. Berarti di pacuan kuda Musarau Alun Bang Jul full ikut nih ya? Full dari tahun 2000 sampai dengan 2003 kalau nggak salah terakhir. kita pindah ke Belang Bangka. Bangka. Oh ya, termasuk lama juga ya sahabat. Jadi Bang Jul, untuk pengalaman Bang Jul sendiri nih di atas kuda, apakah pernah dijegel sama joki lain yang lebih senior ataukah cuman nenang-nenang di depan aja gitu Bang Jul? Enggak, ada rintangannya kan ada dia waktu dulu tuh kan lepas ini masih Lepas manual ya? Manual tradisi. Yang kudanya diputar-putar dulu Bang Jul ya? Ya, lagian apa namanya itu? Orang mainnya dulu kan ugal-ugalan, istilahnya ugal-ugalan lah kalau bahasa sekarang. Belum ada peraturannya. Ya, mau kena sahabat kita. Dulu untuk keamanannya sendiri Bang Jul, di pacu kuda joki pakai helm nggak Bang Jul? Dulu Pakai sepatu nggak? Dulu enggak. Dulu tidak ada sama sekali, cuma celana pendek aja Celana sama pendek baju aja. yang dikasih, Iya, dikasih panitia. Oh. Berarti Bang Jul aman-aman saja dulu Bang Jul ya? Aman-aman saja insya Allah. Karena Bang Jul pun juga terkenal sportif ya, sahabat dalam menunggangi kuda, tidak pernah mencederai joki-joki lain ataupun menutup. Itulah Bang Jul sahabat. Jadi Bang Jul pengalaman terbaik nih Bang Jul, yang nggak pernah Bang Jul lupakan. Mungkin di kategori kelas A ya, kita anggapnya kelas A. Itu kuda yang mana Bang Jul? Banyak kuda termasuk Reno Nilam. Reno Nilam itu punya Pak Udin Penemas ya? Iya. Itu berkiprah di tahun 2013-14 ya gitu. 13-14an. Reno Nilam ya. Sama mahkota. Sama mahkota itu milik Baramudin ya. Ya, dia kan mahkotanya di Amuda, Renonya di Atua. Dia langganan juara insya Allah, berkah doa kawan-kawan semua owner, berkah pelatih. Iya. Semua sukses. Dulu Bang Jul, kalau sekarang ya kami sebagai pemilik kuda, latihan kuda ini ya cuma di lapangan Bang Jul. Iya, betul. Kalau dulu Bang Jul waktu melatih kuda yang Bang Jul tunggangi itu kemana Bang Jul? Kami pada saat itu latihannya ke gunung. Ada Gunung Burbiah, Gunung Ujen. Sekali-sekali kami sambilan refreshing itu ke Pantan Terong. Ke Pantan Terong. Itu jadwalnya kapan aja Bang Jul? Itu Rabu. Rabu itu wajib ke gunung Bang? Ya, hari Rabu. Rabu dan Jumat juga dulu Bang Jul? Jumat itu udah latihan bersama? Kayak tradisi orang pemilik kuda di Aceh Tengah. Latihan bersamanya hari Jumat. Jadi waktu ke lapangan hari apa Bang? Nggak pernah ke lapangan kami. Kalau dulu tuh jarang ke lapangan latihan. Jarang ke lapangan. Paling sebulan sekali mau. Sebulan sekali Bang. Karena mungkin ditarik ya kuda. Iya, ditarik semuanya ditarik. Kalau sekarang mungkin kita ada kandang di dekat lapangan Bang. Sebagian sekarang udah ada mobil pribadi masing-masing. Kalau dulu kami pernah dari Pegasing sampai Musara Alun narik kuda pulang balik. Itu jalan kaki Bang Jul ya? Jalan kaki pulang balik. Ya. Mungkin start pergi jam 7 pagi. Sampai jam? Sampai mau jam setengah 9. 3 jam di perjalanan. Iya, pulangnya lagi. Itu kudanya dinaikin atau ditarik jalan? Kalau pulangnya mau dinaikin, kalau perginya kan nggak mungkin dinaikin. Capek ya, karena dia mau dilatih juga di sana Bang Jul. Kalau pulangnya. Setelah itu pulangnya langsung ke rumah atau dimandikan dulu Bang Jul? Berhenti dulu.
Mandiin di sungai. Tansaril Bang Jul. Iya, Di Tansaril. Oh, Dimandi dulu, didinginin, terus dimandiin, baru pulang ke rumah. baru pulang ke rumah. Habis itu cari rumput lagi kan. Kalau dulu itu kan istilahnya kuda pribadi. Dulu kalau dulu Bang Jul pakan kuda ini apa aja yang seingat Bang Jul? Itu dulu masih tradisional semua, makan kuda itu dedak, sekali-sekali kasih kacang hijau. Kasih kacang hijau. Ya, terus cari batang apa namanya itu? Sagu gitu Bang. Sagu itu, pango itu aren, batang aren itu. Aren itu Ya. diserut Bang Jul ya, diparut isi dalamnya dan Ya. diberikan ke kuda. Dulu pakai pelet nggak Bang Jul? Enggak ada. Pada masa-masa Bang Jul belum ada ya? Belum ada. Belum ada pakai pelet dan pakan-pakan penunjang lainnya juga belum ada Bang Jul. Belum ada. Seingat Bang Jul lagi nih Bang Jul. Kalau sekarang ya kami banyak memberi vitamin injeksi Suplemen lah, maupun suplemen. pasta ya. Ya. Dulu ada nggak Bang Jul? Dulu nggak ada sama sekali itu. Dulu udah pudingnya apa aja berarti Bang Jul? nggak ada. Paling telur. Telur tuh diaduk. Telur ayam kampung Bang Jul, telur bebek. Telur bebek diaduk sama daun sirih ya, direbus mungkin, terus taruh gula merah. Sekali aduk. Itu di pasta terus ke mulut ya? Ya, Bang di Jul? pasta terus. Oh. Kan nggak ada sistem injeksi dulu. Berpengaruh nggak Bang Jul dulu? Kira-kira Pengaruhnya 5%-an lah 5% dari cuman baju adrenalin aja ya untuk kudanya Bang Jul. Tapi sekarang mungkin di kelas F masih ada ya sahabat kalau di sini Bang Jul. Tapi kelas E pengamatan saya tidak ada lagi karena sudah ada ya obat-obatan penunjang biar selera makan ataupun menunjang untuk memacu adrenalin, bukan doping ya Bang Jul ya. Oh, berarti mungkin dulu masih berpatokan alami. Makanya umur kuda dulu awet-awet ya Bang Jul sampai sekarang. Kokoh dia. Kokoh ya Bang. Jarang terjadi kalau bahasa sekarang tenden ya. Tenden. Kalau kuda dulu jarang tenden. Nggak ada istilah tenden. Nggak ada sensor. Nggak ada. Nggak ada kena bedlock gitu Bang Jul ya. Paling ada dulu kalau bahasa kita itu kaku ya Bang Jul ya. Ya, kaku. Kaku kalau dalam bahasa gayonya itu gerbelen. Gerbelen itu rasa kaki dan seluruh badannya berat ya. Paling dikusuk. Kalau kusuk terapi itu masih ada sampai sekarang. Kusuk. Itu wajib. Kalau udah kaku wajib dikusuk. Wajib. Jadi sahabat di Takengon dulu ada kedatangan pejantan ya, yaitu kuda klasik dancer pada tahun 2006 dan sempat diperlihatkan kepada masyarakat Aceh Tengah bahwa kuda itu pantas dan layak menjadi pejantan. Dan diikutkan pacuan Bang Jul. Bang Jul sendiri yang menungganginya. Iya, betul. Nah, jadi perasaan Bang Jul pas menunggangi kuda thoroughbred ini Bang Jul, gimana perasaannya? Apakah sama dengan kuda yang lain ataukah beda Bang Jul? Beda dia, bedanya kan perbedaannya itu larinya. Kecepatannya mungkin memang lebih dia betul-betul kuda sport. Itu Bang Jul menungganginya pakai pelana? Tidak, manual waktu manual itu. Karena kudanya besar ya Bang Jul. Bang Jul lebih profesional di manual ya? Iya, di manual. Dapat juara dulu Bang Jul? Enggak, dia nggak dihitung dia. Nggak dihitung. Jadi kita tidak memaksakan kuda itu untuk berlari karena kita takut terjadi insiden di lapangan. Dia kan mau diperkembangkan, mau ngambil keturunannya. Kita kan harus pikiran kita kan harus panjang. Kalau kita paksakan dia terjadi insiden, kan masyarakat kita yang rugi juga. Rugi juga ya Bang Jul. Mungkin klasik dancer mempunyai anak di Aceh Tengah sekitar ratusan juga. Ratusan dan luar biasa prestasi anak-anaknya lumayan. Dulu waktu di final aja itu rata-rata anakan dia semua. Dia. Bisa jadi ada tahun berapa itu lupa saya tahun berapa dia di satu kelas tuh juara 1 sampai 4-nya dia semua ya. Dia. Satu kelas itu masalah kelas B dulu Bang Jul. Iya. Kelas B muda itu ting Darajati ya dulu masalahnya. Luar biasa memang kelas dancer untuk pejantan ya. Terakhir Bang Jul menunggangi kuda ini kapan? 2017. Di lapangan Bentul Nege ya, Gayo Luas. Itu naik kuda apa Bang Jul? Erdogan. Ya. Jadi setelah itu ada insiden. Mendapat juara Bang Jul ya? Mendapat juara 2 insya Allah. Juara 2 itu nomor satunya apa dulu Bang Jul? Nomor satunya Nur ya. Nur Khalifah ya. Punya orang Gayo Luas ya. Bapak Abdul Wahab. Ya Bang Jul. Jadi setelah itu Bang Jul pulang ke Takengon, Bang Jul ini sahabat ada insiden yang sangat sedih. Mungkin Bang Jul bisa menceritakan nih Bang Jul. Dari awal berangkatnya
Mungkin ada kejadian tanda-tanda apakah ini kah? Itu kami pulang dari sana pukul 12.30 kalau nggak salah. Setengah 1 siang Iya, Bang Jul ya? Iya siang. Itu gejalanya kudanya si Erdogan ini ngamuk di jalan dia. Nggak pernah ya kayak gitu Nggak dia? pernah lasa dia. Keringatnya keluar netes terus. Jadi ngamuk-ngamuk dia, apa aja di depannya ditariknya. Tanda-tanda mungkin kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu ya dia ngasih tanda ada Insiden instingnya. itu kan kekuasaan Allah. Kita nggak tahu mau kecelakaan. Kalau kita mau tahu kecelakaan kita pasti nggak berangkat. Ya, langkah rezeki pertemuan dan Iya, Bang Jul ya, itu nggak rahasia ada, Tuhan. kita tahu rahasia Tuhan semua. Jadi waktu pada saat di mobil nih Bang Jul yang mengangkut kuda Erdogan, Bang Jul di atas mobil. Di atas. Bang Jul di luar apakah bersama di sopir? dekat kuda, di samping kuda Di pas samping saya. kuda pas Bang. Iya, pas Kudanya waktu- sendiri aja di atas Bang Jul. Satu ekor kuda cuman kami bawa dari Satu sana kuda Erdogan pulang. aja Iya. sendiri di atas mobil Bang Jul ya. Pas sampai ke dia dari pertama awal berangkat udah ngamuk-ngamuk, kuda saya pun udah agak lelah sedikit. Terus kami berhenti di pinggir jalan, kami memberikan minum kuda, makan kuda. Waktu itu karena saya mungkin capek kali udah lelah, tidurlah saya sebentar. Tidur Bang Jul. Setelah tidur saya lupa ingatan semua. Tiba-tiba udah kecelakaan. udah di jurang Bang Jul. Ya, Sekitar di jurangnya berapa pun meter? saya nggak pernah ingat. Sekitar 80, 100-an lah. 100-an meter bawah, ke ya. jurang ya Bang Iya, Jul ya. iya, itu. Mungkin di daerah Aceh Tengah, Jalan Kegai Luas sahabat, banyak jurang ya. Sahabat. Banyak jurangnya. Itu remnya belum Bang Jul? Itu nggak tahu, saya kan posisi tidur. Oh, Posisi saya tidur waktu itu, saya lupa. berarti di dalam mobil itu ada berapa orang Bang? Ada si Rahmat sopir, Iya, Pikar, Pika. tiga orang Tiga kami. orang, Bang. Ya, 2 orang di belakang, 1 sopir di depan. Jadi setelah masuk ke jurang itu Bang Jul udah lupa, nggak ingat Udah lupa, apa-apa. nggak ingat Tiba-tiba apa-apa. aja di jurang aja Bang. Ya, tiba-tiba di rumah sakit baru ingat sebentar. Habis itu saya rujuk ke Banda Aceh, di Banda Aceh baru saya sadar kembali. Sadar kembali. Iya. Waktu sadar itu Bang Jul, apa akibatnya kecelakaannya Bang? Kaki saya patah, kaki kanan. Kaki kanan patah Sampai di ke Banda bagian? Aceh. Ya, di bagian paha. Di bagian paha Bang Iya. Jul, untuk penumpu kita ya. Iya. Abang saya berkata kakimu patah sebelah kanan. Ya udah nggak masalah, aku bilang. Itu kan takdir Tuhan. Kita apa lagi? Saya menerima kenyataan semua. Jadi selepas dari itu Bang Jul ada berkecil hati tidak untuk menunggangi kuda lagi Bang Jul? Tidak, saya sebenarnya kan rasanya pengen. Sampai sekarang masih pengen Masih menunggangi pengen, tapi Ya, kebetulan benar, udah fisik. ada anak kan, udah ada pikiran, kan nggak mungkin balik ke sana lagi. Insya Allah kalau ada rezeki saya membelikan kuda untuk anak saya. Mudah-mudahan ya Bang Jul agar ya pelampiasan ya Bang Iya, Jul ya, iya, pelampiasan selama ini yang tertahan. Iya. Bang Jul bisa memberikan kuda untuk menyenangkan keluarga, anak dan kawan-kawannya. Bang. Meneruskan hobi saya ya. Berarti faktor pensiunnya bukan diminta dari hati, Ya, tapi karena ada kecelakaan ada insiden ya Bang Jul ya. Ya sahabat, setelah itu Bang Jul nggak naik kuda lagi sampai dengan sekarang. sampai dengan sekarang. 2017 udah tutup buku Ya, dan mungkin akan menjadi pelatih nggak kira-kira ini Bang Jul? insya Allah. Insya Allah akan. Karena yang sahabat termasuk saya juga ngefans saya sama Bang Jul Joki karena selebrasi kemenangannya tuh sirkas dia memang sahabat waktu dada-dada Bang Jul ya. Itu nggak pernah tinggal kalau kuda nomor 1 sahabat. Jadi Bang Jul, kegiatan Bang Jul sekarang apa nih setelah pensiun dari Pensiunannya. joki? Insya Allah dulu ke kebun, sekarang udah ada usaha mertua, dijual beli mobil bekas di showroom Garuda Mobil. Ya, bisa kasih tahu nggak kepada penonton nih alamat Garuda Mobil di mana Bang Jul? Di alamatnya showroom Garuda Mobil tepatnya di Jalan Rumah Sakit, di Jalan Abdul Wahab ya, Jalan Bang? Abdul Wahab, Di Ulu Kuning. di Ulu Kuning showroom Garuda Mobil. Insya Allah kalau ada rezeki kawan-kawan semua bisa kita layanin Cash dan kredit. cash dan kredit. Iya Bang Jul. Jadi Bang Jul, mungkin ada pesan Bang Jul untuk joki-joki cilik sekarang, ada nggak Bang Jul? Ada. Untuk adik-adikku, para joki semua, kemenangan itu adalah yang utama, tapi keselamatanmu yang paling harus kau jaga. Semangat, jangan pernah lelah, sportif dalam menunggangi kuda. Oke?
Jadi Bang Jul, harapannya untuk joki sekarang nih Bang Jul, ada nggak? Mungkin biar bisa ke kancah nasional, apakah ada harapannya Bang Jul? Mungkin Bang Jul kan cuman mainnya di Aceh aja. Di nasional, bukan di nasional ya, di tradisional di aja. Tradisional ya. Mungkin tahunnya dulu mungkin kayak gitu. Masanya ya. Masanya belum maju kali kan. Mungkin ada nggak harapannya? Untuk harapan untuk adik-adik joki semoga bisa mengikuti kejurnas dan derby Indonesia. Itu saya bangga sekali kalau kalian bisa menunggangi kuda di derby Indonesia. Semangat berlatihnya. Satu lagi Bang Jul, saya ini bertanya lagi, adakah harapan untuk pemilik kuda Aceh Tengah? Harapan untuk pemilik kuda, semoga kudanya bisa dibawa ke ajang nasional dan merebut podium, nggak usah nomor satunya, yang penting bisa mengikuti ajang derby Indonesia, itu udah mantap. Semoga bisa ke depannya para pemilik kuda Aceh, semoga Gailues, Benar Meriah, Aceh Tengah, semoga bisa mengikuti ajang event nasional dan derby untuk kelas yang lebih tahunya orang derby Indonesia. Semangat ya buat untuk para peternak kuda yang ada di 3 kabupaten Aceh Tengah, Gailues dan Benar Meriah. Teruslah mempromosikan kuda-kuda kita biar bisa bertanding di kancah nasional. Ya, satu lagi Bang Jul, seingat Bang Jul nih, mungkin dari tahun 2000 sampai dengan 2017, 17 tahun nih Bang Jul. 17 tahun. 17 tahun. Betul. Bang Jul sudah berapa kali mendapatkan gelar joki terbaik? Gelar joki terbaik waktu itu ada sekali, cuman kalau dulu tuh kan belum ada ya kategori itu, belum ada kategori. Sekali ada joki sekali terbaik, Bang Jul, waktu ada dibuka kategori pacuan tradisional. Iya, itu sekali. Uang ada pembinaannya Bang Jul ya. Kalau dulu pembinaannya kan kurang, masih Aceh itu kan masih belum maju kali. Iya, kurang update ya. Iya, kurang update ya. Mungkin tuh mendidik joki pun ya pandi-pandi sendiri aja gitu Bang Jul. Mungkin dari Bang Jul dulu ada nggak yang mengajarkan, oh Jul gini, kamu seharusnya begini naik kuda. Nah, pelatih Bang Jul sendiri untuk menjadi joki siapa Bang Jul? Pelatih itu insya Allah kalau saya dari dulu antusias dari diri sendiri. Otodidak Bang Jul? Otodidak ya. Jadi belajar dari pengalaman aja. Dari pengalaman ke pengalaman, cara bawa kuda itu kayak mana sebaiknya. Saya membawa kuda itu bukan saya memuji diri saya sendiri. Saya membawa kuda itu, yang penting kudanya nyaman saya bawa, itu udah oke. Berarti dengan kurangnya teknologi dulu sahabat, Bang Jul menunggangi kuda tanpa melihat dia di atas kuda. Ya. Karena mungkin sekarang kita bisa melihat dari video ya, YouTube, cara gerakan kuda apa. Cuman Bang Jul memang otodidak. Ya, otodidak. Mungkin pacuan sikit, oh saya harus kurang begini. Ya, kurang begitu. Tapi Bang Jul otodidak. Kalau kuda lokal dulu kita otomatis tidur. Begitu start kita harus tidur karena angin itu kan nggak tertahan di dada kita. Oh, pelajaran yang Bang Jul dapat. Iya, pelajaran yang saya dapat. Kalau kita tidur, angin itu kan lewat-lewat aja, dia nggak tertahan ke badan kita. Berarti kuranglah beban kuda. Bukan kuda Bang. Ya. Jadi dari tahun berapa nih Bang Jul, dari joki yang langsung manual ataupun menunggangi tanpa alas, tanpa pelana, Bang Jul pertama kali menaiki kuda tanpa pelana tahun berapa Bang Jul? Yang menunggangi kuda pakai pelana? 2016 ya, 2015-16an kayak gitu lah. Udah mulai belajar dan langsung dianggap profesional ya, karena banyak ya rival-rival Bang Jul dulu datang dari Padang seperti Ridwan Barat, Suranta Aji, dan Fadil ya Bang Jul ya. Fadil di bawah saya. Mungkin skillnya seimbang sahabat kalau kita nilai ya. Jadi Bang Jul mungkin sekian dulu kita wawancara, mungkin ada waktu nanti kita akan berbincang-bincang lagi tentang kuda, tentang joki di Aceh Tengah khususnya Bang Jul. Ya sahabat, mungkin sekian dulu konten dari saya untuk wawancara bersama Bang Jul, abang kita Juliadi, ataupun yang sering disebut Jul Joki legendaris di Aceh Tengah. Mungkin kalau seumuran saya yang pecinta kuda sahabat, tidak ada yang tidak kenal sama joki legendaris Bang Jul. Ya Bang Jul, terima kasih atas waktunya Bang Jul.
Mungkin sekian dulu video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.